Para artis ini cuma bisa nyalahin diri mereka sendiri. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 seleb yang merusak karya mereka di tahun ini. Untuk daftar ini, kita akan melihat para artis yang aksinya melukai reputasi mereka di tahun 2020. Ya, mereka bisa balik lagi sih dari keterpurukan ini. Bahkan beberapa dari mereka sudah minta maaf juga. Tapi itu nggak mengubah fakta kalau mereka merusak reputasi mereka di tahun ini. Yuk kita lihat siapa aja. Nomor 10, Lea Michele. Why is everybody leaving? Because this party blows. Mei 2020, Lea Michele nge-tweet dukungannya untuk gerakan Black Lives Matter. Tapi tweet tersebut jadi kontroversi saat Samantha Ware, mantan lawannya di Glee, membalas postingan tersebut. Samantha bilang kalau Michele telah menghinanya dan mengancam akan memecat Samantha dari acara Glee. I knew from day one when I attempted to introduce myself. There was nothing gradual about it. As soon as she decided that she didn't like me, it was very evident. It was after I did my first performance, that's when it started. Gak lama setelah tuduhan ini tersebar, banyak artis lain menceritakan kisah mereka tentang perilaku buruk Michele di serial Glee tersebut. Dan juga banyak film lainnya. Saat kontroversi berlanjut, perusahaan makanan HelloFresh memutuskan hubungan kerja mereka dengan Michele. Tapi Michele akhirnya mengeluarkan permintaan maaf di Instagram atas perilakunya. Tapi dalam sebuah wawancara dengan Variety, Samantha masih mempertanyakan ketulusan permintaan maaf Michele. Nomor 9, Nick Cannon. So then these people who didn't have what we had, and when I say we, I speak of the melanated people. Right. They had to be savages. Karir Nick Cannon sebagai aktor, komedian, rapper, sutradara, penulis, produser, dan pembawa acara terpuruk di tahun 2020 karena video wawancaranya dengan mantan anggota Public Enemy, Richard Griffin, menjadi trending di internet. Richard Griffin terkenal meninggalkan grup rap setelah membuat komentar antisemitisme pada Washington Post di tahun 89. Dalam video podcastnya Cannon's Class, Nick membuat banyak pernyataan kontroversial. Tidak lama kemudian, kolaborator Cannon, Viacom CBS, mereka menghapus kerjasamanya dengan Nick karena mereka merasa Nick gagal mengakui atau meminta maaf karena komentar antisemitismenya. Sebagai tanggapan, Cannon mengatakan kalau dia tidak ada niat jahat dan tidak ada kebencian di hatinya dan menyerukan slogan persatuan dan pengertian. And instead of trying to make friends, they said, we want what you got. Because there's this mentality of the, whether it's the Caesars or even that we have to conquer. Right. Nomor 8, Hartley Sawyer. Tim Flash mungkin harus menyelamatkan dunia tanpa Elongated Man di musim depan. Hartley Sawyer berperan sebagai pahlawan super yang elastis di The Flash. Tapi sebelum dia memakai topeng, aktor itu bercanda tentang rasisme, seksisme, dan subjek tabu lainnya di Twitter. Other tweets featured homophobic language and were degrading towards women. Ketika tweet ini muncul kembali di tahun 2020, Sawyer dipecat dari perannya. People like me are just trying to get from one bill to the next. I wouldn't have to be living like that if you hadn't cost me my job. You got yourself fired! Setelah dia meminta maaf, baik mantan showrunner Eric Wallace dan lawan mainnya Grant Gustin mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan mereka atas tweet tersebut. And then, one night, it's gonna dawn on you that you did the wrong thing. Nomor 7, Ellen DeGeneres. Pengisi suara Dory di Finding Nemo sepertinya nggak bisa menjadi kontroversi di tahun ini. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming. Saat Ellen bercanda bahwa quarantine dimensionnya seperti berada di penjara, dia langsung dikesali oleh para fansnya. One thing that I've learned from being in quarantine is that people, this is like being in jail, is what it is. Gak lama setelah pernyataan itu beredar, banyak orang bercerita tentang Ellen yang kejam dan tidak menghormati tamunya. Tapi kontroversi terbesarnya ada di produksi acaranya. I get to come to work every single day with people who make me laugh. I love everybody I work with. Banyak anggota kru televisinya gajinya dikurang dan peran mereka digantikan oleh freelancer saat acara Ellen dilakukan secara virtual. Di tengah semua kontroversi, Ellen memenangkan penghargaan Daytime Emmy untuk acaranya. Walaupun begitu, reputasinya telah hancur. Nomor 6, Jeffree Star dan Shane Dawson. Jeffree Star dan Shane Dawson dikenal karena sensasi perilaku dan perseteruan mereka yang kontroversial. Tapi di tahun ini semuanya makin buruk. Like how bad? Really bad. I'll show you before and after later. Konten kontroversial dari kedua kreator ini muncul kembali dari screenshot situs web Jeffree Star Cosmetics yang menampilkan citra Nazi, serta video lama Shane Dawson yang menampilkan blackface dan penggunaan penghinaan rasial. Dawson juga dikomentar oleh Jada dan Jaden Smith karena membuat komentar seksual yang tidak pantas tentang Willow Smith saat dia muda.
Jada tweeting, quote, "To Shane Dawson, I'm done with the excuses." Jaden tweeted a series of red-faced cursing emojis, writing, "I'm screaming at the top of my lungs." Akibatnya, channel YouTube Shane di-demonetize dan dia kehilangan kesepakatan bisnis lainnya. Sementara Jeffree tetap diam, tapi jika masa lalu telah mengajari kita, drama ini jauh dari selesai. I'm ready to own up to this stuff, and I'm ready to hopefully show you guys that it's okay to admit when you're wrong. It's okay to be upset at your past self for making mistakes. But also it's okay if people don't want to accept your apology. Nomor 5, Doja Cat. Tidak lama setelah single Say So, Doja Cat jadi trending di tahun 2020. Hashtag Doja Cat is over party mulai trending di Twitter. Hashtag tersebut menarik perhatian setelah rumor dan video yang meragukan menunjukkan kalau Doja Cat muncul di grup chat yang rasis. Pengguna Twitter juga menuduh judul lagu Dindu Nafin miliknya adalah referensi rasis yang dimaksudkan untuk mengejek orang Afrika Amerika yang tertindas. If you're a true fan of me, if you're young, all of my young fans, you know, people who look up to me, you know, my behavior isn't something that always needs to be followed. I'm not perfect. Meskipun Doja Cat meminta maaf atas istilah tersebut, dia mengatakan istilah itu tidak pernah dimaksudkan untuk merujuk pada peristiwa yang sekarang ataupun berhubungan dengan orang rasis. Nomor 4, Lana Del Rey. Lana Del Rey merasa lagu-lagunya terus-menerus dikritik karena mengutip glamorized abuse. Maka pada Mei 2020, dia menggunakan Instagram untuk mempertahankan karyanya. Del Rey mengklaim artis seperti Nicki Minaj, Beyonce, Cardi B, dan lainnya bisa bernyanyi tentang seksualitas tanpa perlu dipermasalahkan. Fansnya merasa Del Rey tidak perlu mengkritik sesama artis wanita lainnya dan mengabaikan fakta kalau mereka pernah menerima serangan yang sama. Fansnya juga merasa Del Rey menargetkan wanita kulit hitam di keluhannya. Tapi Del Rey tidak meminta maaf dan membela dirinya dari penggemar yang marah. The culture is super sick right now, and the fact that they want to turn my posts, my advocacy for fragility into a race war, it's really bad. Meskipun postingan Instagramnya dimaksudkan untuk mengurangi kritik yang datang, dia malah menarik lebih banyak kritik. Nomor 3, anggota Vanderpump Rules. Acara realita Vanderpump Rules mungkin telah mencetak rekor pemeran paling banyak yang dipecat di tahun 2020. Max Boyens kehilangan pekerjaannya setelah screenshot dari berbagai tweet rasis. Brad Caprioni juga dikeluarkan karena berulang kali nge-tweet penghinaan rasis. Tapi tindakan Stacy Schroeder dan Kristen Doute mungkin paling parah. A Bravo spokesperson confirmed to Variety that the two cast members, who have been a part of the show since its first season, would not be returning. Di tahun 2020, sebuah cerita muncul tentang insiden di mana mereka memanggil polisi untuk Fate Towers padahal ia tidak bersalah. It was just funny because they thought it was me because it was a black woman with a weave. So they just assumed it would be me. Meskipun keempat bintang reality tersebut meminta maaf, baik sang produser dan fansnya nggak siap untuk memaafkan mereka. Karena public relation yang buruk dan hilangnya begitu banyak fans, kayaknya sih Vanderpump Rules bisa banget akan dibatalkan. Nomor 2, Chris D'Elia. Selama masa jabatannya di acara You, Chris D'Elia berperan sebagai komedian. Well, I never pitch without at least one scotch in me for luck, so in your case, what do you want, juice? Yeah, I'll take a watermelon. Di tahun 2020, sejumlah pengguna Twitter mengklaim bahwa Chris D'Elia adalah seorang predator. Beberapa wanita menuduh D'Elia meminta mereka bertemu secara pribadi dan juga meminta foto eksplisit meskipun wanita tersebut berusia di bawah 18 tahun. Meskipun ia membantah, dia tetap meminta maaf atas bagaimana dia berperilaku seperti itu. That's my fault. I own it. I've been reflecting on this for some time now and I promise I will continue to do better. Meskipun dia belum didakwa melakukan kejahatan tersebut, dia masih menghadapi konsekuensi. D'Elia dipecat dari talent agency, spesial komedinya dihapus dari Comedy Central, dan episode Workaholics-nya dihapus beberapa kali di layanan streaming. Seriously? Sebelum kita mengungkap pilihan pertama kami, ini beberapa selebriti lainnya. Abby Lee Miller dituduh atas perilakunya yang toksik. She deserves nothing. Don't have an attitude that you are entitled in this world. You are not. Peter Hunziker, postingan Instagram yang rasis dan seksis. Vanessa Hudgens, komentar tentang virus corona yang aneh. Yeah, people are gonna die. It's just terrible, but like, inevitable? I don't know. Maybe I shouldn't be doing this right now. Victoria Fuller, memodeli pemotretan White Lives Matter.
Cosmopolitan has pulled the cover of its next digital edition that features Bachelor contestant Victoria Fuller after learning that she had modeled a clothing brand that featured White Lives Matter. Di Niguan, tweet tentang Black Lives Matter. As a result of Dee Win's offensive comments, they have severed ties with her. While the season will air as planned, the show strongly condemns systematic racism and stands with those raising their voices against injustices. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. J.K. Rowling. Serangkaian pernyataan yang dibuat oleh penulis Harry Potter ini memiliki beberapa penggemar yang memanggilnya Voldemort, atau lebih khususnya TERF, yang merupakan singkatan dari Trans-Exclusionary Radical Feminist, menindaklanjuti tweet sebelumnya tentang subjek wanita transgender. Dia merilis esai online yang menjelaskan pandangannya. She's now written an essay on her blog addressing the accusations and saying her opinions stem from her own experience with domestic violence. That's why she's been pushed to advocate for women's rights, she says. Meskipun postingan Rowling membahas banyak topik, pendapatnya tentang biologi dan gender, serta kekhawatiran dengan orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai wanita, mendapatkan banyak kritikan yang keras. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumbin, Wimpund, Wumud, she wrote. Pernyataan penulis ini menginspirasi Daniel Radcliffe, Emma Watson, Stephen King, dan banyak artis lainnya untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap para transgender. I am deeply sorry for the pain these comments have caused you. Kata-katanya juga menyebabkan banyak penulis mengundurkan diri dari agen yang sama. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya dari Watch Mojo. Pastikan untuk subscribe dan nyalakan bel untuk dapatkan notifikasi dari video kami.